Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz telah mengunjungi channel saya dan teman-teman saya yang mengunjungi channel saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Ramadan. Eh, eh, akan sedikit mempresentasikan tentang ini pembentukan masyarakat Islam di Nusantara. Oke, untuk pembentukan masyarakat Islam di Nusantara sendiri itu ada dua faktor penting sebagai pendorong pembentukan masyarakat Islam di Nusantara, yaitu apa? Yang pertama, adanya pesantren sebagai hasil asimilasi pendidikan yang ada di Nusantara sebelum Islam atau zaman Buddha. Terus kemudian yang kedua, adanya islamisasi nilai-nilai seni budaya Nusantara. Oke. Nah, pesantren hasil asimilasi pendidikan sebelum Islam Hindu-Buddha. Salah satu proses islamisasi melalui dakwah Islam yang dilakukan para penyebar Islam melalui pengambil alihan sistem pendidikan lokal berciri Hindu-Buddha dan kapitayan seperti dukuh, asrama, padepokan menjadi lembaga pendidikan Islam yang disebut pondok pesantren, yang sekarang di Indonesia amat banyak sekali. Tercatat sebagai hasil dakwah yang menakjubkan. Dikatakan menakjubkan, kenapa? Karena para penyebar Islam itu yang merupakan guru-guru rohani dan tokoh sufi yang dikenal sebagai dengan sebutan Wali Songo, itu mampu memformulasikan nilai-nilai sosiokultural jadi sosiokultural religius yang dianut masyarakat Siwa Buddha dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam memformulasikan nilai-nilai tauhid Siwa, Adwaya Sastra dengan ajaran tauhid Islam yang dianut para guru sufi. Jadi para pendahulu itu menggabungkan kesenian-kesenian itu menjadi Islam, itu hasil asimilasi pendidikan sebelum Islam ada. Oke. Terus kemudian islamisasi nilai-nilai seni budaya Nusantara. Secara Islam di Nusantara merupakan islamisasi yang membutuhkan proses yang sangat panjang. Masyarakat Nusantara yang sebelum Islam sudah lekat dengan agama Hindu, Buddha maupun kepercayaan animisme dan dinamisme. Keyakinan mereka kemudian secara perlahan-lahan berpadu dengan Islam. Dalam perjalanan islamisasi di Nusantara, corak-corak agama dan kepercayaan lama tidak serta-merta tergerus dan tergantikan dengan kebudayaan baru yang sesuai dengan Islam. Namun mereka kemudian berpadu dan membentuk suatu kebudayaan baru yang mendominasi corak Islam di Nusantara, sehingga menghasilkan kebudayaan baru khas Islam. Tidak hanya berwujud satu corak saja, perpaduan kebudayaan lama dengan Islam. Masing-masing daerah di Nusantara memiliki corak Islam yang berbeda dan unik karakteristiknya. Perpaduan ini menyangkut beberapa aspek seperti praktek keagamaan. Salah satu yang terlihat kentara dalam wujud perpaduan budaya tersebut adalah kesenian. Oke, sekarang Wali Songo. Peran Wali Songo merupakan para tokoh penting dalam proses islamisasi di tanah Jawa. Kesuksesan mereka para Wali Songo kesuksesan dakwah tersebut tak terlepas dari kepiawaian membaca situasi kondisi demografi masyarakat setempat agar lancar menjalankan siasah dan strategi dakwah. Selama perjuangannya menyebarkan ajaran Islam, Wali Songo terutama Sunan Bonang selalu memasukkan unsur permainan kesenian yang tidak membuat masyarakat itu jenuh. Unsur-unsur permainan dan kesenian yang dibawakan Wali Songo memang sederhana, namun memiliki nilai dan arti yang syarat dengan
pesan moral dan etika syar'i yang memiliki multidimensi baik spiritual maupun sosial. Kesenian yang dilakukan Wali Songo semisal wayang, gamelan, suluk, dan selungan. Misalnya pada akhirnya menjadi diskusi penyebaran kebudayaan yang diterima dengan cepat oleh masyarakat setempat. Jadi strategi dakwah para Wali Songo itu menggunakan kesenian yang pokoknya bukan kekerasan, karena masyarakat Nusantara itu kalau diberi kekerasan ya nggak akan ikut dengan Islam. Maka dari itu para Wali Songo menyebarkan dakwah dengan cara itu kesenian. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan ya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.